agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki, sang penghibur lepaskan lidah yang keluh. Roh pengertian supaya dari hari ke hari kita tetap memahami dan mengerti akan ajaran cinta kasih Yesus dan kita wartakan kepada siapa saja dalam hidup sehari-hari kita. Pada perayaan Ekaristi hari novena Pentakosta kedua ini kita ingat akan almarhum dari Bapak Cornelis Arbol, ayah dari Pastor Agus Arbol, Sekretaris Keuskupan Amboina yang baru meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa dan memberikan kekuatan bagi Pastor Agus Arbol dan keluarga yang ditinggalkan. Dan mari juga sejenak kita ingat akan Bapak, Mama, adik kakak, suami, istri kita, orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini rahmat kerahiman Tuhan turun atas mereka semua dan kita semua. Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Secara pribadi sangat menyentuh pengalaman iman saya. Tahun 2016 sebelum ditabiskan jadi diakon, saya punya mama sakit-sakit. Saya punya mama sakit ginjal dengan gula. Dan sebagai manusia waktu itu saya meminta kepada Tuhan, Tuhan saya mau supaya
saya tak bisa diakon dan imam, saya punya bapak dan mama masih ada. Dan itu pergolakan saya sebagai manusia. Dan waktu itu saya bilang sama Tuhan, bilang kalau terjadi apa-apa sama sapu bapak dan sapu mama, Tuhan, saya mau jadi pastor. Saya lari. Dan Injil hari ini mengingatkan saya bahwa mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sebuah pengalaman iman ketika dihantar oleh pastor almarhum Yopi Sumakud dalam permenungan retret sebelum menerima tabisan diakon. Saya berdiskusi dengan almarhum soal permintaan saya itu. Almarhum mungkin sekarang sudah di surga dan senyum-senyum di sana, Pastor Yopi. Saya bilang, pastor, berani bapak mama satu meninggal sang, apalagi mama sekarang susah sakit-sakit ini. Saya mau tabisan, pastor. Lalu pastor bilang begitu, kok permintaan aneh-aneh lah ya. Kok bukan Tuhan Lopez? Saya bilang, saya bukan Tuhan, tapi kan saya punya hak untuk bilang tuh. Kan saya susah kawin, nanti saya susah istri, nanti saya susah anak. Kan saya punya mama, bapak dong sing gendong dong cucu dari saya tuh. Maka saya kurang-kurangnya dong peluk saya saat imam kah, diakon kah. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, perjalanan mama itu hidup, dua ginjal itu satu sudah tidak aktif, satu sudah menyusut. Jadi sebenarnya dari sejak 2014 itu 2 tahun sebelum tabisan diakon itu, mama sebenarnya cuci darah. Tapi saya tidak mau saja. Pertama cuci darah pasti meninggal juga. Yang medis jangan tersinggung. Ini pengalaman iman saya. Kagak ada yang nonton atau ikut perayaan Ekaristi ini berkomentar. Saya pikir juga ketong ada uang. Kami tidak ada uang. Kalau 1 minggu 2 kali 3 kali cuci darah maka habislah. Tapi dalam perjalanan saya berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan tolong, kalau saya punya bapak mama hidup sampai saya jadi pastor, lalu saya tugas dengan dong, kalau meninggal Tuhan tempatkan saya di mana saja saya pergi. Dan itu terjadi. Saya mengulang, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Penuhlah sukacitamu. Maka pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 1 dini hari itu mama menghembuskan nafas yang terakhir dan pergi untuk selamanya. Bapak ibu saudara-saudari tahu, mama itu meninggal dalam tangan saya. Sebuah sukacita bagi saya. Dan ketika berangkat mengikuti tabisan, saya mendapat berita dan pengumuman secara resmi bahwa saya pindah ke Ambon, pindah ke sini. Dan terpenuhilah permintaan saya. Tuhan, ketika Tuhan mama sudah meninggal, nanti Tuhan mau taruh saya di mana saja saya pergi. Dan itu terpenuhi. Cuma awal-awalnya saya stres juga. Abang Tuhan, saya mau keluar dari Kea. Bagus lah, orang suka kenal Lopez lah. Baru ketemu pikas tinggal lah, ketemu sentuh orang di Ambon lah. Baru datang di rumah keuskupan, aduh, kenal siapa lah di Ambon. Tapi pasti ibu-ibu dan bapak-bapak suster di sini dong hari ini suka kenal saya. Tapi jangan ada yang jatuh cinta dengan saya. Bapak ibu saudara-saudari, itu cerita saya. Itu pengalaman iman saya. Apa pengalaman iman Bapak ibu saudara-saudari saya tidak tahu. Tapi sekurang-kurangnya hari ini Yesus mengatakan, mintalah apa saja kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan. Bahkan sukacitamu itu penuh. Bapak ibu saudara-saudari, maka marilah hari ini, antarlah pergumulan hidup Anda, apapun itu, persoalan karir, pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan sakit, persoalan rumah tangga, persoalan apapun itu, buatlah komitmen janji kepada Tuhan, dan kawalah janji itu bersama Tuhan dengan hidup baik dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah
badai pasti berlalu. Amin. Kita berdoa. Doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Penasehat, dampingilah kami dalam hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi kesulitan dan derita. Datanglah ya Roh Kudus, Roh pengenalan akan Allah. Ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Kerjakanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bila berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan merayakan Ekaristi suci ini, kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami semakin bertumbuh dalam kasih, dan kelak kami pun Kau satukan bersama para kudus di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, kita semua, marilah kita pulang dengan membawa sukacita di novena Pentakosta hari kedua ini dengan roh pengertian, supaya kita mampu memahami ajaran Yesus melalui semua pekerjaan, semua karya, semua pelayanan, semua pergumulan hidup kita. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini bukan sebuah kebetulan. Kita yakin bahwa Yesus punya skenario terbesar dalam hidup kita. Dia mau mengarahkan kita untuk selalu dan senantiasa bersama dengan Dia. Maka dalam keadaan apapun, ingatlah Yesus tidak meninggalkan Anda dan saya sedetik pun. Amin. Amin. Anda dan saya punya Yesus, maka marilah kita pulang membawa sukacita dan mulai berkarya dan menebar kasih Yesus kepada siapa saja sesuai dengan keberadaan hidup panggilan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, pribadi, keluarga, harapan, pergumulan, cita-cita, sakit, dan apapun yang kita mohonkan dalam novena-novena kita teristimewa pada hari-hari novena Pentakosta ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena hari kedua Pentakosta perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.
kehendak